Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahreza Nafi Asari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah sosialisasi mengenai protokol 5M dan pentingnya vaksin. Saya melakukan tugas ini untuk memenuhi tugas PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Saat ini dunia telah dilanda sebuah wabah, yaitu virus COVID-19 atau yang kita kenal juga sebagai virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di Cina, lebih tepatnya di daerah Wuhan pada akhir tahun 2019. Virus ini sendiri dapat menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dikarenakan virus ini menyerang sistem pernafasan. Kemudian menyebarkannya melalui orang yang terinfeksi. Dan karena pada pertama kali virus ini muncul, virus ini sulit untuk dideteksi sehingga masih belum ada upaya pencegahan yang membuat virus ini semakin cepat menyebar. Virus COVID-19 juga menyerang Indonesia. Banyaknya pendatang mancanegara menyebabkan virus ini berhasil masuk ke Indonesia dan menyebar dengan cepat. Masyarakat Indonesia sendiri juga mengalami banyak kerugian, mulai dari menurunnya ekonomi, banyaknya korban jiwa, serta kepanikan massal yang sempat membuat beberapa harga barang meningkat. COVID-19 di Indonesia terbilang cukup pesat dalam penyebarannya. Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang mengabaikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak dan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan yang harus kita patuhi di masa pandemi ini. Nah, protokol yang harus kita patuhi adalah 5M. 5M sendiri adalah memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, protokol pertama yang akan saya jelaskan adalah memakai masker. Pemakaian masker sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita, juga mencegah untuk menularkan virus apabila kita terjangkit virus tersebut. Pemakaian masker dianjurkan ketika kita berada di luar rumah atau di tempat umum. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, sebaiknya kita menggunakan masker yang memang teruji dan terbukti keefektifannya. Dan juga dianjurkan untuk menggunakan 2 lapis masker agar lebih aman. Yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dilakukan ketika kita sedang berada di tempat umum ataupun saat setelah kembali ke rumah. Nah, mencuci tangan ini dianjurkan dilakukan selama 25 detik dengan mencuci semua sela-sela dan permukaan yang ada di telapak tangan kita. Apabila ketika kita sedang berada di luar rumah dan tidak ada wastafel atau tempat mencuci tangan, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer sendiri adalah cairan antiseptik yang dapat membunuh kuman. Biasanya digunakan selama 30 detik hingga hand sanitizer menghilang di tangan. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak atau social distancing. Kita dianjurkan setidaknya berjarak 1 meter ketika berhadapan ataupun berjalan di dekat orang lain. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan ketika kita sedang mengantri, duduk di tempat umum, ataupun berbincang dengan sesama. Dengan jarak yang dibatasi ini, diharapkan virus tidak akan mudah untuk menyerang kita dan masuk ke dalam tubuh. Nah, yang keempat adalah menjauhi kerumunan.
kerumunan adalah hal buruk dalam situasi pandemik seperti ini. Karena dalam kerumunan, kesempatan kita untuk tertular ataupun menularkan virus sangat tinggi. Karena jarak antar individu begitu dekat. Kita tidak tahu dalam kerumunan tersebut apakah ada orang yang terjangkit COVID-19. Nah, untuk mencegah kerumunan ini, maka dianjurkan untuk selalu menjaga jarak antar individu. Atau yang paling penting adalah untuk tidak keluar rumah jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Jadi, jauhi kerumunan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah membatasi interaksi dan mobilitas. Demi mematahkan rantai penyebaran COVID-19 ini, telah dibuat kebijakan yaitu lockdown, di mana kebijakan ini telah diterapkan berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, dengan kebijakan ini sebuah negara membatasi akses masuk orang asing dan mencegah warganya untuk pergi ke luar negeri. Pemerintah juga menerapkan kebijakan yang menganjurkan masyarakat untuk berdiam diri di rumah, sehingga banyak aktivitas yang berubah kini di masyarakat. Aktivitas yang biasanya terjadi tatap muka langsung sekarang dilakukan secara online. Salah satu contoh aktivitas yang telah berubah dan dilakukan secara online adalah kegiatan pendidikan dan pekerjaan, biasanya melalui via Zoom. Pembatasan interaksi juga menjadi hal penting, di mana interaksi antar individu yang menyebabkan penyebaran virus dapat terjadi. Nah, ketika ada orang yang terjangkit ataupun menunjukkan gejala terjangkit virus COVID-19, maka dirinya harus membatasi interaksi dan mobilitas dengan berdiam diri di rumah yang biasanya dilakukan selama 14 hari. Kegiatan ini juga biasanya dikenal dengan isolasi mandiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesembuhan dan bebasnya gejala dari COVID-19 agar tidak menjangkit orang lain. Nah, jadi ketika Anda mengalami gejala yang ditunjukkan seperti sesak nafas ataupun tidak dapat mencium dengan baik, sakit tenggorokan, maka Anda harus waspada dan sebaiknya melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain protokol 5M yang saya sebutkan tadi, terdapat juga cara untuk menghambat penyebaran COVID-19. Cara ini telah melalui proses yang sangat panjang, di mana melibatkan banyak negara dan suatu organisasi dunia yang bernama WHO. Cara ini telah melalui banyak riset yang sangat panjang untuk disempurnakan. Dan ya, Anda sudah tahu kan, cara itu adalah vaksin. Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen dan bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan suatu kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan atau disuntikan baik bisa juga lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Nah, vaksin ini fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi tubuh. Tapi vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi suatu individu atau diri kita sendiri, namun juga memberikan perlindungan bagi orang lain, terutama bagi orang yang tidak bisa divaksin, seperti anak-anak di bawah 18 tahun dan lansia. Vaksin tidak akan menimbulkan sebuah penyakit, tapi vaksin biasanya memiliki efek samping. Nah, biasanya efek samping tersebut adalah terjadi demam, dikarenakan tubuh melakukan adaptasi terhadap vaksin yang telah disuntikan ke dalam tubuh kita. Vaksin yang dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya, dan itu pasti sudah aman banget kan, karena dijamin oleh pemerintah. Lalu, meskipun kita divaksin, apakah kita bebas dari COVID-19? Tentu tidak.
Meskipun sudah divaksin, bukan berarti kita bebas untuk mengabaikan protokol kesehatan. Kita tetap harus mematuhi protokol yang ada, karena vaksin itu tidak 100% memberikan perlindungan bagi kita. Jadi, meskipun orang sudah melakukan vaksinasi, dirinya masih bisa loh terjangkit COVID-19. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, 5M itu jangan lupa ya. Dan juga Anda semua tidak lupa untuk melakukan vaksinasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Sekian sosialisasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.